Oke, selamat sore Master Mufid. Jadi kita di sini mau melakukan wawancara ya. Mungkin pertama ada format perkenalan dulu nggak nih buat kami? Nah, buat kalian namanya nama panggilan aja. NIM sama kenapa pengen AE dah, jangan KMPN. Kenapa pengennya AE? Oke, tiga itu aja. Oke, perkenalkan. Aduh. Aku Farel, NIM Athena 043. Alasan masuk AE karena tertarik sama aerodinamika, itu aja. Oke, selamat sore. Aku Dimas Faras Raihan Lembantaran, biasa dipanggil Dimas, NIM 136240118. Kenapa AE? Karena jujur, aku ngehindar kimia. Jadi cari jurusan yang gak ada kimianya. Terus tapi kalau misalnya ditanya kenapa gak mesin gitu, kan sama aja gak kimia kan. Tapi menurut aku mesin terlalu kemana-mana. Kalau AE kan ya udah itu aja gitu loh. Jadi menurut aku itu. Oke, perkenalin, aku Hanif Athena 049. Alasan milih AE karena karena suka mesinnya pesawat, kayak jet engine sama turbofan. Kenapa nggak mesinnya mobil? Kenapa? Nggak mesinnya mobil? Karena lebih unik itu aja sih, lebih unik mesin pesawat. Jadi aku lebih pengen ngepelajarin itu. Aku Glenn, Athena 063, milih AE sebenarnya karena waktu itu nyari teknik yang spesifik aja. Terus nyari-nyari ketemulah teknik penerbangan, kayak ini keren juga, terus akhirnya nyoba dan suka sejauh ini. Berarti lu lihat kerennya dari? Karena spesifiknya itu, awalnya tuh mau industri. Terus abis kayak kaji ulang, kayaknya keluasan nih kalau industri, cari kerjanya tuh kurang gimana gitu. Terus akhirnya ketemu ada teknik penerbangan, terus ada di ITB doang. Kira milih. Kenalin, nama aku Hasbi, Athena 011. Alasan masuk AE, jujur sampai sekarang masih nggak tahu. Jadi emang rada random. Lu milih surveinya gimana ini? Milih survei aja. 3 nih. AE. 3 kali kan survei. Udah gitu. Gak milih mesin? Mesin aslinya pengen juga, tapi kayaknya lebih random AE nih. Jadi kayak AE aja akhir-akhirnya. Jadi sekarang masih nggak tahu juga sih. Jalanin aja jadi ya. Oke deh, sekarang gantian gua dah. Gua Mufid 039 Apollo. Jadi pertama-tama gua coba apa ya istilahnya ya, lurusin lah, kan lu bilang spesifik ke pesawat kan, enggak nyatanya di AE itu di sini walaupun ilmunya ke pesawat, cuman aplikasi ilmunya itu bisa kemana-mana, mobil bisa, kereta bisa, ke bola golf bisa, ke bola baseball bisa, sebatas desain bola aja tuh bisa banget, dari aerodinamikanya, apalagi ke migas juga masih bisa banget. Jadi kalau mau dibilang spesifik, yang dipelajarin emang spesifik pesawat, cuman ntar aplikasinya tuh masih luas banget, masih bisa kemana-mana. Oke, mungkin sekarang kenapa? Oh iya, jabatan. Ada yang tahu nggak jabatan berapa di sini tapi? Hah? Lo nggak tahu? Lo nggak tahu? Jabatan. Apa lo kalau tahu apa berarti? Kesejahteraan. Apa kesejahteraan apa? Kesejahteraan anggota. Kesejahteraan anggota. Oh, jabatan kesejahteraan anggota. Terus apa lagi yang lo harus tahu? Nama panjang. Raden Mas Mufid Suryo Ardianto. Ntar kalau apa namanya bingung usah gimana, lu search aja di tim 1362239. Nah gitu aja deh. Mek, ada nim lu nih 49. Nah itu kanim lu tuh. Kanim 49 ya. Siapa? Lanjut aja lu. Oke. Mungkin pertanyaan bebas mengenai KMPN ya nih. Boleh. Jadi Mas Mufid, selama berhimpun di KMPN, bagian dari diri apa yang paling berkembang dan momen apa yang membuat itu sebuah kejadian? Oke. Yang paling berkembang menurut gue perut, karena gue makan mulu di sini stres. Selain di KMPN sama di AE, makan mulu berkembang perut, sama paling kalau di sini tuh awal-awal gue tuh tipe-tipe yang apa bisa dibilang ya, gila kader lah.
yang gila kader yang kayak ada yang panitia pusat nggak di sini? Nggak. Jadi kalau misalkan kalian mencoba kepanitiaan pusat, itu pokoknya gue sangat orang-orang yang kayak mereka lah gitu lah, kader banget. Nah terus semenjak berjalan banyak ketemu plus minusnya, akhirnya gue apa ya lebih softer lah sekarang lah, lebih lembut, jadinya apa ya, lebih bisa memahami orang-orang dari masalah pribadi, masalah eksternal gitu-gitu. Woi berisik anjing, berisik. Terus aduh jangan. Terus ya makanya itu dah diminta apa namanya, diamanahin buat jadi ketua Kesra kayak gitu. Udah, lanjut. Nanya apa lagi yang lainnya? Ini atau orang satu? Nanti muter lagi gitu. Mungkin aku mau nanya sedikit tentang jabatan kakak itu kayak job desk-nya gitu ngapain sekiranya biasanya? Job desk. Gue jawab dari ini ya, proker aja ya. Kalau proker itu yang pertama ada yang OA line, jadi gue balas-balas atau gue antara balas-balas, ada yang ngechat gue minta saran, ada yang ngechat gue karena merasa nggak aman atau nyaman, terus ada yang ngechat karena masalah, bukan masalah sih, lebih ke bingung akademik arahnya kemana. Kan soal A ini kan masih ada kayak 4 sub jurusan lagi kan, ada aviasi, ada struktur ringan, ada aerodinamika, ada namanya mekanika terbang gitu. Jadi adalah orang di sini nanya-nanya kalau kerjanya mau kayak gini itu sebaiknya ambil yang mana ya kayak gitu. Terus selain itu kayak beasiswa gitu-gitu gue juga urusin, ada informasi beasiswa yang sekarang juga KMPN kan ada kerjasama sama IAP, beasiswa IAP itu. Terus sekarang masih diobrolin juga sama IAP. Lalu ini apa ya namanya ya anjing ya, ya udah sih kayaknya itu aja deh, nanya kabar, beasiswa, atur beasiswa sama manage OA lain kayak gitu. Aku boleh nanya lagi nggak? Ya sok langsung. Maksudnya kayak biar langsung udah aja. Kan ada pertanyaan kalau gini. Ya. Berarti kakak ngurus OA lain yang Hola bukan? Ya. Nah, aku kadang suka chat OA lain itu. Ya. Jadi IAP update-nya gimana kak? Kalau IAP sampai sekarang belum ada lagi tanggalnya. Udah, tapi kayak berarti ini nunggunya dari pihak IAP-nya kan? Iya. Soalnya yang kemarin kan dari OA kan minta data kan. Nah, minta data yang paling baru baru dikirimin lagi ke IAP. Nah, cuman sampai sekarang gua tanya-tanya belum ada info lagi. oke. Cuma bisa nunggu sih kalau sekarang. Nggak bisa ngapa-ngapain gue. Oke. Soalnya tadi kak literally barusan di kelas aku ditanyain lagi sama salah satu dari 5 orangnya gitu kayak Dim update dari ininya gimana, terus aku bilang nanti aku coba tanyain. Ya udah nanti aku kasih tahu. Kasih. Dari aku lumayan simpel. Selama Kak Mufid udah 2 tahun di KMPN itu udah ya kira-kira ngapain aja, boleh diceritain dari awal. Karena dulu sebelum masuk FTMD itu sempat nanya Miskah juga tentang di FTMD itu ngapain aja, terus katanya Kak Mufid ya Lu tahu dari gue dari mana? sekelas temen. Oh iya. Ya. Serius? Ya. Nama lu siapa tadi? Hanif. Foto dulu ya. Ini juga nih bang. Ini juga bang. Oh sekelas anjing. Ya terus katanya lumayan sibuk dan capek gitulah. Jadi boleh diceritain itu dulu ngapain aja dari awal sampai sekarang. Ini berarti pertanyaannya AE bukan KMPN. Di KMPN. KMPN. Di KMPN waktu awal join ya kalian Sonic lah. Tapi gua waktu itu juga ini apa namanya? Panitia SKM jadi mentor gua. Dulu gua SKM mentor. Lalu sambil di Sonic tuh, jadi agak anjing. Jadi gue di Osjur di Sonic, sama di kader di OSK Mentor. Nah itu agak chaos. Gue waktu turun 10 kilo di sana. Yang awalnya berapa gue 78 jadi 68. Apa ya? Terus itu banyak chaos banget lah. Jadi karena gue lebih fokusin ke himpunan, jadi tugas-tugas himpunan gue kerjain. Untuk yang OSKM Mentor ini gue cukup cuman ikut day-nya aja. Tugas gue kerjain ya paling 1 atau 2 lah. Nah kayak gitu kan. Nah terus setelah itu
gabung KMPN, gue nggak mau terlalu banyak spill tentang Sonic kalian ya. Gabung KMPN langsung, terus langsung jadi DPA. Jadi buat DPA ini, kalian udah tahu kan tiap angkatan tuh harus ada mewakili di DPA-nya kan. Nah, itu tuh kalau nggak salah 1/20 angkatan kalau nggak salah deh. Jadi kalian berapa orang di angkatan? 81. Berarti sekitar 4 orang lah. 4 orang jadi DPA KMPN. Ntar tuh kalian aturlah siapa aja yang bagi-baginya. Nah, lalu di DPA gue langsung disuruh megang pemilunya KMPN. Waktu itu ketuanya namanya Wana, anak baru mau ini exchange ke Jerman orangnya, jadi nggak di sini. Nah, terus gue sebagai kadif pengawasannya lumayan anjing tuh di situ tuh. Lumayan anjing karena banyak cekcok dari panitia pemilu sama Cakahim Cakasennya. Waktu itu Cema sama Revian. Udah pernah ketemu Cema belum? Kayak kemarin ada di sini. Belum ya? Lihat. Nah, itu kemarin yang Cema yang kacamata bawahnya. Kacamata agak kurus gitu. Terus banyak lumayan drama, itu juga lumayan pusing tuh, capek karena ada kuliah rektor dan dinflu. Nah, rektor tuh kalian hati-hati tuh karena susah. Terus dinflu juga lanjutannya dari rektor, itu di semester kan kalian 3 ya sekarang ya, di semester 4 harusnya gitu. Apa? Dulu pas gue namanya dinflu, sekarang Mekflu ya namanya ya. Mekflu berarti ya. Dulu tuh pas kurikulum 19 namanya masih dinamika fluida. Jadi sebetulnya dari dosen pun Pak Lafi masih sama, ngajarinnya juga di Mekflu mesin sama dinflu AE. Jadi bukunya sama-sama buku mekanika fluida. Gitu dah. Terus setelah itu di pemilu gua jadi DPA masih lanjut. Terus kepanitiaan kayak Wisok sama Wispril ya. Nah, di Wisok gua tuh kemarin di bagian desain produksi. Jadi pada saat itu temanya Star Wars, gue bikin lightsaber sama bikin apa ya, tembak-tembakan itu blasternya ya. Gue bikin begituan lah, lumayan asik sama lumayan ngasah kreatif dikit lah kayak gitu. Itu lumayan asik karena masih staff doang jabatannya. Nah, terus di Wispril gue jadi komandan danlap apa ya, danlap mobilisasi. Nah, jadi gue ngatur mobilisasi di Wispril dari Sekre ke Sabuga, dari Sabuga ke ke Jalan D orasi lagi yang buat pelepasan angkatan yang wisudanya lah. Nah, terus udah kerjaan gak kelar gue balik gitu kan. Terus habis itu next ICE. Nah, kalian tahu ICE kayak ada yang ikut dah, tahu kan? Ikut. Ya. Ini di ICE gue jadi di marketing. Kayaknya kalau yang follow TikTok IG kayaknya harusnya udah pernah lihat muka gue dah. Nggak tahu dah, pokoknya ide videonya tuh gue yang bikin. Ya, yang rada-rada goblok itu gue yang bikin. Terus apa lagi ya? Apa lu anjing? Ya udah. Terus habis ICE apa ya gaya? Habis ICE ada apa ya? Habis ICE. Ada Wisdom. Enggak. Oh, next pemilu. Kan di ICE ini udah ada angkatan 23-nya kan. Nah, di angkatan 23-nya udah masuk, angkatan 23 pemilu. Gua ya udah anjing. Gua nyalon jadi Kahim, cuman ya kalah sekarang karena gitulah. Gua nyalon jadi Kahim, lumayan chaos, capek kalah, yang menang Genio. Sekarang gua ditarik jadi Kadif Kesranya gitu. Terus sama apa ya? Kayaknya ada yang kurang deh. Bentar. Ami sama pas Ami ya. Kalian tahu Ami? Tahu. Apa Ami? Masuk TB, pernah ikut kemarin? Sebelum masuk ikut. Nah, berarti angkatan 2 tahun lalu ya. Setahun lalu lah, ya 2 tahun lalu, setahun lalu. Nah, pas Aminya tahun ini itu gua sama Gino yang ngurus karena sebagai calon kahimnya kami berdua ngurus. Jadi waktu itu kalau nggak salah gue lihat si Kazumasa datang, kalau nggak salah ada. Kazumasa datang, terus ada tuh Nino kan juga datang kalau nggak salah, gue lupa. Di situ kami bikin
boot semenarik mungkin, di bawa drone, bawa apa namanya, flight sim. Jadi kalian kalau tahu namanya Ibui angkatan 22 angkatan gua, itu dia punya laptop yang ada software simulnya, dan kebetulan dia juga ada apa ya, kayak attachmentnya buat jadi pilot. Jadi kayak gas pedalnya ada, terus sticknya ada, apa lagi ya, sama apa namanya, buat ngasilin trustnya juga ada. Total ya. Yang turbulence juga ada. Turbulence itu di Yang di laptop belakang, komputer belakang. enggak, kalau yang di lab ini kan emang yang mahal kan. Ini cuma laptop doang. Jadi laptop aja. Jadi paling kalau turbulence di layarnya aja kelihatannya. Gini. Nggak ada getar-getarnya ya. Enggak ada keterangan. Mahal anjing. Dikelitikin gitu. Boleh menarik ya, berarti next anjing gitu ya. Itu boleh deh. Dari belakang lu manual aja. Jadi simulasi turbulence lu gini. Hujan dikasih air aja. Berstrek namparin burung boleh. Boleh. Oke, mungkin pertanyaan dari aku, Bang. Masih ini cek dulu deh. Oh, Ya, trauma. kemarin 2 kali mati soalnya. Pertanyaan dari aku mungkin Ini saya ada namanya saya ada. Nama lo saya ada. Bukan. Mirip banget tadi sama 623 atau 623 namanya Mentor saya enggak? Ya, lo yang mentor dia. Mirip banget masih anjing. Jujur, mirip dikit, cuma matanya beda. Sama. Lebih lebar saya tapi kan. Lebih lebar saya enggak. Lu kalau kayak tumbuhin jenggot itu lu mirip mentor. Disuruh mirip. iya ya. Iya. Buat mungkin minta saran nih buat kami yang baru masuk KMPN, kalau mau aktif enak itu mulai dari mana? Mulai aktif itu sebatas main aja ke sekre mulu. Paling gampang kan? Paling gampang mah main ke sekre mulu aja. Main ke sekre mulu itu lu ketemu angkatan-angkatan 23 yang masih aktif sekarang ngurusin Sonic, kalian juga masih kan. Belum dapat jaim kan soalnya kan. Ya mampus dah. Nah, terus ada JM yang masih ngurusin Wisok. Nah, jadi kalian sering-sering kesini lah bantu-bantu angkatan 23-nya. Nah, terus paling angkatan 2 di sini, angkatan 22 paling kalau di sini cuman istirahat doang, paling tidur, main kartu, main catur, apalagi udah itu doang. Selain itu kalau lu merasa nggak puas dengan di sekre aja, aktif aja di kepanitiaannya. Nah, kan kalian ini masih angkatan 24 harusnya masih nge-staff aja. Kecuali kalau angkatan 23-nya kurang manpower, gua nggak tahu ya. Mungkin kalau angkatan 23 kekurangan manpower, mungkin kalian ditarik jadi ring 1 ring 2-nya. Gua nggak tahu. Nah, cuman harusnya sekarang kalian jadi staff aja. Nah, di situ kalian aktif aja kerjanya, jangan hilang-hilangan. Jadi biar full experience. Kalau kalian mau yang asik, mungkin ke kayak gua, desain produksi. Nah, terus lupa, gua waktu itu lo tau Jirawa nggak? Tahu yang pengibar bendera nggak? Nah iya, gue pengibar bendera pas Wisok. Nah makanya gue ambil desain. Nah gue baru ingat. Jadi gue kenapa ambil desain produksi, karena waktu itu gue lagi latihan buat ngibar bendera sama 3 orang lainnya, sama teman-teman gue. Nah jadi kalau kalian mau boleh sok aja langsung. Ngibar bendera cukup, kalau kalian tertarik ya, ini cukup latihannya push up sehari 50 kali, tapi konsisten. Karena berat. Yang bikin berat tuh adalah bambunya, anginnya, sama biar suara bikin cetak gitu. Itu berat soalnya. Kalau kalian tertarik boleh. Berapa lama sih biasanya? Gua waktu itu paling berat latihannya yang kan ngibar bendera tuh ada beberapa flow. Iya. Ada flow lambat, flow tengah-tengah biasa, flow keras, sama flow badak. Flow badak tuh kalau udah emergency banget. Ini kalau gua ngomongin DWSKM ya. Flow badak tuh kalau udah emergency banget, flow yang kencang itu kalau udah misalkan ada yang butuh medik atau yang udah mulai ricuh, itu mereka ngibar yang kencang. Dan mereka buat nandain. Tapi buat Wisok ini tuh paling di nyamain tempo lagu PN 3 kali sama drop. Kan lagu drop kan drop tuh temponya tak 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 gitu kan. Nah, jadi disamain temponya jadi kayak set gitu. Itu berat. Itu waktu itu gue latihan 8 menit gitu, 8 menit. Nah, itu lumayan berat, tapi enaknya adalah pas saat di lapangan drop tuh paling drop tuh cuman semenit 2 menit paling ya.
drop tuh paling semenit 2 menit, sisanya pas mereka wisudawan orasi yang flow pelan, jadi ngayun aja biasa. Nah terus begitu udah mau PN 3 kali, itu baru kencang lagi, cet, gitu. Jadi walaupun latihan awalnya berat, tapi pas saat di lapangannya ya masih bisa manage lah kayak gitu. Terus udah paling itu aja, sering-sering sekre sama ikut-ikut aktif di kepanitiaan. Mau nanya nih Bang, tadi Abang tuh Kadif Kesejahteraan Anggota kan? Yes sir. Kenapa milih itu, sama ada saran nggak kalau misalnya pengen yang lain selain itu? Yang enak mana nih gitu? Oke, boleh. Gua tuh jujur awalnya tuh tertarik ke RMB. Gua tuh awalnya tertarik ke RMB. Lo mau RMB? Mau RMB? Pengen RMB ya. Gua tuh awalnya pengen ke RMB karena sebetulnya sebelum ke DPA gua tuh magang di RMB. Nah, cuman karena angkatan gua waktu itu yang background dulu deh. Jadi sebelum ADART yang paling baru itu per angkatan 3 orang jadi DPA. Nah jadi waktu itu angkatan gue baru 1 orang doang yang mau. Akhirnya gue maju atau lagi sama adalah orang atau lagi maju kayak sacrifice gitulah. Yaudah akhirnya gue lepas magang RMB, gue di DPA. Pokoknya gitu lah backgroundnya. Nah sekarang semenjak ada ADART yang paling baru 2024, sekarang 1/20 angkatan. Jadi angkatan gue 5 orang, angkatan 23 4 orang, 24 hasil kalian 4 orang ya. Jadi sebetulnya gue pengen RMB karena gue tertarik aja gitu. Gue suka main bola, main e-sport, main apalagi kayak yang game mengasah otak kayak catur, puzzle gitu gue suka. Itu kan rekreasi minat bakat kan. Nah terus ternyata waktu itu ketua bidangnya si Miceng nawarin gue ke Esra. Terus gue nawar, Ceng, gue pengen tapi RMB nih boleh nggak gitu kan. Nah, cuman karena sekarang RMB tuh ada kayak tambahan cabang baru yaitu musik. Nah kan kalau musik gue agak lepas tangan nih. Gue main musik cuma bisa main 1 lagu doang. Terus udah ada orang namanya Arya, dia memang apa? Abang bukan abang sih, kayak cutting unit tenis. Oh, cutting UBT. Apa sih namanya? UT namanya ya. UT tenis. Ya udah. Si Arya tuh di RMB karena dia aktif di pusat, jadi banyak kenalan juga di pusat, apalagi kalau mau jamming bareng himpunan lain. Seingat gua tuh pernah bandnya KMPN Lightspeed itu kayak jamming bareng sama KMSR kalau nggak salah, gue lupa. Pokoknya pernah lah sama himpunan lain pernah. Itu adalah hal yang di luar tangan gue. Jadi gue agak bersyukur dia yang megang, bagus orangnya. Cuman gue nggak mau ngomongin orang dengan jadi deh. Ya akhirnya gue lepas ya udah. Oke Ceng, gue kesra aja gitu. Tapi kalau kalian tertarik ke ini ngomongin apa konteksnya? Magang apa ngering di masa depan nanti? Magang dulu. Kalian kalau mau yang langsung feel banget ke KMPN-nya di bidang kesekjenan kayak MRT, terus BUPN, sekretaris, bendahara, itu pasti kalian mengenai KMPN itu ke feel banget lah karena ngurusin dokumen sekretaris, keuangan KMPN bendahara, sekre ini MRT. Nah lalu sebetulnya BUPN-nya ada jualan, sekre ini jualan es krim, snack, sama minuman. Nah cuma lagi kosong aja tuh isinya. BPN-nya belum jalan. Jadi itulah kalian. Jadi belajar manage properti sekre, belajar manage dokumentasi himpunan sama uang. Nah, lalu kalau mau kalian memperluas relasi itu di eksternal. Jadi kalau di eksternal itu ada income excome. Income itu antar himpunan. Jadi kayak kemarin tuh kami ada, kalau nggak salah pas kalian day lantik deh kalau nggak salah dah, itu paginya tuh kami ada kunjungan dari PSDA, himpunan di Nangor sumber daya air. Jadi pas banget itu lagi ada kunjungan lewat Instagram ya sama itu. Jadi pas banget kalian siang nggak mau day itu paginya ada kunjungan. PSDA itu ngurusin income. Terus kayak kemarin tuh Kadif income-nya si Ahel itu orasi di disnatalisnya geodesi kalau nggak salah deh. Jadi kayak
beberapa himpunan timur itu dia ngadain disnatnya nggak kayak kita. Ya kan kalau kita kan cuman acara di RKB kan. Kalau mereka tuh ngundang himpunan lain buat orasi. Nah, jadi kayak nyebut ulang tahunnya orasi gitu. Nah, gua waktu itu sempet juga orasi, dikasih kesempatan tahun lalu pas BP-nya Cema. Itu gua orasi di OC, di Mete, sama di Geresi. Nah, itu lumayan asik tuh kalau kalian mau coba berpesona lah, bebas lah. Kalau mau berpesona bebas bisa. Kalau mau memperluas relasi boleh, bisa. Soalnya jujur asik sih, jujur asik. Kalau lo orasinya asik, dapet responnya juga asik, pecah lah pokoknya lah. Waktu itu pecah tuh di OC. Jadi asik banget tuh di OC menurut gua. Nah, terus itu eksternal sama ini lupa. Di mesin itu kan ada M-Solver itu kan. M-Solver itu kan se-Indonesia, mesin Solidarity Forever. Nah, di kita tuh ada namanya PN Indo. Jadi tuh kayak jurusan penerbangan di seluruh Indonesia. Ada cabang Bandung, Jakarta, sama Jogja kalau nggak salah. Nah, itu di eksternal juga harusnya. Kemarin di AIS juga sempat ngundang PN Indo buat ngisi booth kalau nggak salah. Cuman kayaknya mereka nggak datang deh. Gue lupa. Nah, terus di PN Indo ini itu beberapa kali fun fact, PN Indo yang bikin pertama kali ITB KMPN ini. Nah, cuman karena sudah Covid yang lumayan lama 2 tahun, akhirnya KMPN malah lepas. Nah, sekarang tahun ini tuh baru mau KMPN join lagi, kayak adaptasi lagi lah kayak gitu. Nah, gitu lah. Jadi kalau kalian mau coba berkenalan dengan jurusan-jurusan penerbangan di selain ITB, boleh ke eksternal, ke PN Indo. Nah, cuman juga mereka setahu gua D3 D4 S1 penerbangan tuh cuma di ITB setahu gua. Yang ini ya. Terus kalau mau internal ya, kalau mau yang lebih ke internal masanya itu ke apa ya? Paling ke Esra sih kalau mau internal sih. Jadi kayak nggak cuman angkatan lu, tapi angkatan atas lu, angkatan bawah lu, 2 angkatan yang bawah lu, itu sama Kesra kerasa banget diurusnya. Ada kayak skill requirement kan? Skill requirement, people skill. Iya, people skill. Good communication, people skill, good temper lah. Karena kadang orang bisa nyebelin banget kan. Kadang gue juga pengen marah banget nih ke orang nih karena bebal banget. Nah, cuman kalau gue marah jelek kerja gue jadinya kan. Kerja gue jelek. Nah, jadinya gue harus sabar, harus bisa sabar. Terus apalagi ya? Gak bisa ngomong kasar tapi kalau bahas. Coba tergantung target bicara lo sih. Tergantung ya. Jadi misalkan target bicara lo tuh tipe orang yang gak bisa dikasarin, ngomongnya halus-halus. Tapi biasanya kalau tipe bicara lo yang emang lo kalau ngobrol sama temen, terus dia bisa nerima harsh reality, boleh. Lo anjing dengerin gua, lo tuh kayak gini ya, itu boleh. Maksudnya kalau dia emang bisa menerima kritik dengan cara yang kasar, it's fine lah. Kalau bagi gua it's fine. Ya lakuin aja. Nah, cuman lagi-lagi ketahui target bicara lo. Itu. Nah, terus kalau Kesra paling gitu aja sih. Sabar, good communication, people skill, sama harus bisa mengerti posisi orang lain. Gitu. Jadi kayak kenapa? Empati ya. Kadang tuh soalnya ada beberapa orang, ini si A anjing banget dah, gak mau kerjain. Terus pas gua tanya lu kenapa? Oh, ternyata lagi ada masalah di keluarganya, kan gak ada yang tahu gitu kan. Nah, jadi jangan asal don't be quick to judge kayak gitu. Itu di Kesra. Lalu kalau mau main-main RMB itu banyak mainnya. Main musik, main olahraga. Kalau paling asik gua nggak tahu ya. Kalau lagi-lagi tergantung kadif sih. Kalau kadif yang nggak jelas, kerjaannya jadi iya, mainnya nggak fun, jadi nggak jelas juga mainnya, gitu loh. Nah, terus di internal ada apresiasi itu ngurusin wisuda. Selain wisuda, disnat juga. Terus adalah satu acara nanti kalian ikut, gua nggak mau spill. Itu yang ngurusin juga apresiasi. Lalu akademik itu di internal. Kalau kalian mau bantu-bantu teman-teman kalian, mau bantu-bantu adik-adik angkatan kalian nantinya di bidang akademik, ya kalian bisa banget. Karena di akademik tuh ngurusin, kalian udah dapat drive akademik belum? Udah dapat. Itu juga ngurusin, udah di akademik. Nah, lalu
Sekarang tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lo karena kalau lo masuk akademik nggak harus lo ya, kalau misalnya ada tutor ya nggak harus lo yang ngajar. Jadi di akademik tuh sempet bukan sempet sih, emang sih kalau ada tutor bayar kakak tingkat S2. Jadi itu ada namanya, kalau nggak salah kalian diajarin nama Ko Brian di rektor asisten belum. Jadi ada namanya Ko Brian, Ko David, itu mereka angkatan 20 sama 19. Ko David 20, Ko Brian 19. Itu mereka suka nutorin rektor, nutorin McFlu, nutorin Tekken, nutorin teknik kendali. Terus nutorin kalau masalah kayak matkul getaran mekanika itu ada namanya BC. Itu angkatan 20 lagi S2 juga. Biasanya mereka dibayar buat ngundang. Kalau nggak ada uang ya terpaksa dari akademiknya yang ngajar gitu, ngalah ya. Itu kalau seputar internal. Terus buat manajemen lembaga jujur gua agak nggak ngerti ya sama manajemen lembaga, karena sebetulnya divisi ini tuh udah job desk-nya sebagai DPA. Ya kan DPA itu kan evaluasi sama menilai BP kan. Tapi evaluasi dan nilai BP ini udah dilakukan sama manajemen lembaga. Jadi iya, kayak overlap job desk, akhirnya DP-nya yang keenakan DPA-nya gitu. Gua agak enggak, tapi jangan dibilang-bilang dulu ya, kan direkamnya. Aman aja. Gua agak kurang setuju nih, ada Menlem nih, gua agak kurang setuju. Nah, terus BSO tuh ada 3, apa aja ada 3 BSO? Ais, Aya sama Aruna. Nah, Aruna apa tau nggak Aruna? Sekarang kan baru berubah, yang pokoknya yang Pengmas kan. Ya, Pengmas. Nah, Pengmas di Aruna tuh ada satu acara yang udah lumayan deket. Itu mungkin kalian bisa ikut. Jujur gua nggak tahu kapan di announce-nya, cuman yang gua tahu udah ngajuin proposal pokoknya dah. Tapi katanya tahun ini masih belum tahu Apanya? belum tentu lanjut ya. Yang kemarin tuh Aruna kayaknya ada BC buat ini. Iya. Datang ya? Besok. Oh ada. bakal ada. Besok. Nah, mampus lu mana lu? Nggak tahu. Ya adalah. Ikutin aja lah. Kalau emang kalian tertarik untuk Pengmas, ikut aja nggak apa-apa, terserah. Terus ada AIS, itu kemarin ya kalian tahu acaranya kan? Iya. Dirgantara Fair lah, bisa dibilang kayak gitu, Dirgantara Fair. Lalu IAA nih Student Branch Internasional. Kalau nggak salah pusatnya di Amerika kalau nggak salah deh. Ya, ketuanya si Zakwan yang megang. Terus jujur untuk apa ya, kegiatan udah ngapain aja gua nggak tahu, karena emang kayak informasi tentang Aya tuh sekeblok itu, jadi gua nggak tahu ada apa-apa di sana. Itu sih kalau seputar KMPN tertarik. Jadi terserah kalian yang menilai, kalian yang memilih, kalian yang menjalani gitu. Tapi intinya semuanya valid lah. Semuanya valid, asik tergantung juga. ya tergantung minat dan pada lah. Oke, pertanyaan lagi deh. Oke, selama berhimpun nih, kalau misalnya bisa ngulang waktu, apa satu momen mungkin ya yang kurang puas gitu, yang kalau misalnya waktu bisa diulang bakal diganti outcome-nya lah. Mungkin itu aja. Oke, boleh. Satu momen. Jujur satu momen yang gua nggak mau yang gua mau ulang. Iya. Yang gua mau ulang adalah tidak memilih untuk menjadi DPA waktu itu. Kenapa begitu? Ini jangan jadiin kalian sebagai dasar untuk tidak ikut DPA ya. Karena lagi-lagi tergantung ketuanya. Karena DPA-nya kan apa fungsi DPA? Kan BPP eksekutif. DPA apa? Legislatif ya kan. DPA legislatif. Bagus. DPA itu legislatif, jadi ngatur-ngatur dokumen, ngatur-ngatur kayak apa ya? Peraturan gitulah, peraturan main lah. Jadi waktu itu ketuanya AFK banget. Nah, angkatan 20 kan. Jadi di DPA gue nggak ngapa-ngapain, ngurusin pemilu kagak ada yang ngarahin. Yang ngarahin angkatan 21, itu pun angkatan 21-nya nggak punya power buat nge-backup kalau ada cekcok ya kan. Jadi benar-benar ngerasa sendiri lah gitu dah, jalan sendiri wae. Nah terus yang paling anjingnya pas di pemilu itu waktu ada cekcok sama Cakayem sama Casen, pas banget ada ketua DPA-nya. Nah, gue juga bingung nih, tumben lu datang anjing, gitu kan. Terus
Waktu itu keadaannya lagi hujan deras, mau nentuin hybrid, cancel atau enggak tetap lanjut dengan quorum yang masih kurang. Ini waktu itu hearing ketua. Nah terus waktu itu lumayan heated lah perdebatannya. Nah tiba-tiba ketua DPA yang seharusnya siding with DPA, siding with pemilu, malah ngelawan, lu gimana sih kerjanya, lalu anjing lu gak kemana, istilah gitulah. Jadi waktu itu ketuanya sampai benar-benar marah. Gue cuma bisa nenangin doang, walaupun gue juga pengen marah ya, gue bisa nenangin doang. Jadinya malah tertuju ke ke si ketua DPA ini, angkatan 20 ini kan. Jadi dimarah-marahin lah gitu dah. Terus sebetulnya angkatan gue tuh lumayan anjing juga sih dibilang sih. Angkatan 21 nggak quorum dimarahin, ketua angkatannya gue marahin. Terus ketua DPA angkatan 20 dimarahin karena nggak becus hilang-hilangan. Jadi selama kalian percaya dengan kerjaan kalian benar dan emang udah jujur, itu nggak apa kalau ada yang misalkan ada yang nggak setuju, lawan aja, jangan takut lah, harus istilahnya ya, bertangan besi gitu. Tapi ya jangan asal marah-marah, harus ada backup-nya. Lanjut lagi. Lu udah 2 ya? Udah 2 ya. Skip. Menurut Bang Mufid, yang bikin KMPN unik dibanding himpunan-himpunan lain apa? Bebas dalam aspek apa aja? Jujur kalau unik kita lebih ke jurusan sih, bukan KMPN sih. Karena kalau misalkan KMPN kita tuh malah banyak ngambil pengetahuan, ngambil pengalaman dari jurusan lain. Ya. Kayak ini nih ide Aruna, itu si Genio ambil dari sipil. Kalau nggak salah ya. Jadi sipil mereka tuh juga di BSO-nya. Nah, terus buat Disnat itu gue nggak tahu kenapa di RKB aja dengan kayak gitu konsepnya. Sebetulnya yang kalau orasi itu juga menarik. Nah cuman gue nggak tahu lah, itu urusan mereka lah. Nah terus paling AIS sih kalau gue bilang unik sih, paling unik AIS. Karena gue tuh jarang lihat mesin ada MFES. Kalau nggak salah di timur tuh juga ada punya minyak FES gitulah. Ada, gue nggak tahu namanya apa. Kalau kita di bedanya paling unik di ini ya sih, jurusan sih. Ya. Jurusan kan kita satu-satunya yang S1 di Indonesia kan. Itu harus dibanggain tuh. Jadi jangan mentang-mentang jumlah kita lebih sedikit daripada yang mesin, jangan jadi minder. Ini ilmunya mahal, cuman atau doang, yaitu di ITB gitu. Jadi mindsetnya di situ lah kayak gitu. Jadi kalau di KMPN menurut gua malah kita lebih banyak adaptasi ke di himpunan lain. Jadi ya nggak apa-apa sih, namanya juga belajar kan. Oke, Bang Mufid. Berarti kan tadi kan sering ikut panitia nih. Ya. Mungkin keresahan paling gedenya tuh orang-orang sering hilang. Itu nanggulanginnya gimana, atau ada ininya sendiri nggak? Gimana cara nanggepinnya? Jadi untuk menanggulangi orang yang hilang, mau nggak mau harus kita yang step up. Kalau lu mau acaranya bagus, kita harus step up, harus benar step up. Kayak cover kerjaan dia. Saya sama kayak tugas lah. Kan kalian kalau dikasih tugas kelompok, ada satu orang nggak ngerjain, tapi kalian mau nanya bagus, ya kalian mau nggak mau dengan berat hati harus ngerjain tugasnya dia kan. Ya sama kayak itu konsepnya, kita mau acaranya bagus, kita mau acaranya berjalan dengan lancar, mau nggak mau dengan berat hati kita harus cover si anjing ini yang hilang gitu lah, istilah gitu lah. Terus sebetulnya nggak cuma orang yang hilang sih, dan ada lagi yang paling nyebelin tuh kalau ketua divisinya atau ketua bidangnya tuh malah nggak tahu arahan kerja, bukan hilang ya, nggak tahu arahan kerjanya. Jadi dia cuma ngawasin doang, kagak bantuin. Jadi apa ya, kayak numpang jabatan aja gitu, kayak DPR gitu kan, numpang jabatan aja sekarang. Terus ya itulah ya, jadi arahannya nggak jelas. Terus buat komunikasi ke ke ketua acara, ketua pelaksananya kan harusnya alur komunikasi staf, kadif, kabit, baru ketuanya kan. Nah jadi kalau malah ketuanya malah nggak tahu arahan, nanya ke atas, nanya terus kasih tahu ke bawah
bilangnya beda, jadi kayak dari atas ke bawah dikasih taya B, terus dari sini ke bawah lagi dikasih malah Z, misal kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak yang ini yang game bisik-bisikan yang kalau Ya, kayak game bisik-bisikan, kayak game bisik-bisikan. Jadi sesat betul, semuanya. ya, benar. Jadi kayak gitu sih. Jadi ya bukan apa ya? Selain ikut kepanitiaan karena minat, juga perhatiin ketuanya siapa. Jadi kalau lu pengen ke RMB tapi tahu ketuanya agak gimana gitu, ya lu puas-puas aja lah. Kalau lu emang mau, ya bersiap-siap aja untuk disakiti hatinya, misalnya kayak gitu. Kalau emang ternyata jadi yang gak mau RMB, udah sok aja kayak yang lain gitu. Nah, Rulan terakhir. Udah. Ada nggak momen dimana kayak ngerasa gue nggak nyesel nih masuk ini masuk ke MPN, kayak untung gue masuk ke MPN gitu? Pernah nggak ada momen kayak gitu? Jujur pernah banget, karena pada awal tuh gue malah pengen mesin masuknya. Jadi tuh apa ya? Dibilang rekor apa gimana gue nggak tahu sih. Pokoknya angkatan gue tuh tiba-tiba banyak banget yang ketendang. Jadi tuh angkatan gue tuh banyak banget yang mau ke mesin. Nah cuman waktu itu tuh di AE tuh angkatan gue tuh kalau nggak salah ketendang 11-12 orang dah. Itu yang ke AE, belum yang ke MT. MT tuh ada beberapa orang yang ketendang dari mesin. Nah akhirnya gue sakit hati tuh, aduh anjing nggak masuk HMM gue, gitu kan. gengsi kan. KMPN apa nih, kecil, himpunan kecil nggak kayak HMM. Awalnya kayak gitu, gue mah jujur aja nih mah, ya kan. Gue nggak tahu KMPN, gue nggak tahu isi siapa aja, gue cuma tahu belajar pesawat, udah itu doang. Karena gue tuh awalnya Septola di mesin. Gue awalnya menyesal banget. Nah terus begitu masuk kuliahnya ketemu rektor, ketemu apa lagi, rektor doang sih, yang lainnya gampang sebenarnya sih. Rektor doang. Kalian apa sih? Kalian apa aja sih matkulnya? Rektor, Kindin, Alin. Oh, Alin cuman anjing. Biologi gimana biologi? Gua biologi nggak wajib gua. Ya. Jadi waktu itu tahun lalu tuh pas K24 baru muncul, pada angkatan gua tuh pada cekcok, pada komplain. Ini biologi kita wajib ambil nggak, kan udah lewat. Nah terus akhirnya maka prodinya udah angkatan dodo nggak usah ambil. Kalau di 6 itu namanya dibebaskan ntar di 6. Nah, jadi kan ada kayak beberapa matkul wajib, kalau belum diambil bakal ada tulisan merah belum diambil. Nah kalau belum diambil tapi sudah hijau, itu tulisannya dibebaskan kayak begitu. Itu beberapa anak ada beberapa anak internasional yang nggak ngambil DWD. Ya, DWD itu desain warna Digantara. Diambil di semester sekarang angkatan gua semester 7. Nggak ambil DWD, nggak ambil APSR, nggak ambil apa ya itu lagi ya. Pokoknya ada 3 matkul gitu lah. Ada 3 matkul gitu, DWD sama APSR dia nggak ambil, malah ke exchange. Nah, pas di exchange itu ternyata ada mata kuliah yang bobotnya sama dengan 3 matkul ini. Nah, terus dikabarin ke prodi, dikabarin ke Dosping, Doswal, terus dikabarin ke TU. Akhirnya udah dibebaskan jadinya tulisannya. Jadi nggak perlu ambil DWD lagi, kayak gitu. Itu konsepnya sama kayak tadi. Nah, terus tadi apa sih? Momen gak nyesel. Oh ya, momen gak nyesel. Ketemu Alin, ketemu rektor itu berat. Mekmat sebetulnya mekanika material tuh statur V2, statur 2.0. Ya. Terus apa lagi? Tadi? Ya momen gak nyesel aja. Enggak, matkul. Oh, matkul ya. Alin, Kindin, Mekmat. Kindin lumayan simpel, Kindin. Rektor, apa lagi? Kindin ya? Dosennya kak soalnya. Itu dosen. Lo dosen nama siapa di Kindin? Paridanto ya udah. Masuk kayak gitu semua. Sebetulnya gini. Paridanto tuh orangnya pinter banget. Pinter banget. Nah, cuman minusnya dia tuh komunikasinya jelek banget. Emang biasanya kalau pinter banget saking pinternya jadi nggak bisa nyampein yang Iya, benar. Jadi waktu itu pas semester lalu gua mata kuliah propulsi, ada namanya dosen Pak Arif. Nah, Pak Arif ini dulu seangkatan nama Paridanto. Nah, dia tuh cerita sebetulnya Paridanto ini jauh lebih pinter daripada Pak Arif. Jauh loh ya, inget ya, jauh ya. Jauh lebih pinter. Nah, cuman dia tuh nggak jago ngomong, jagonya bikin anak. Dia anaknya 7 soalnya.
Tujuh, ada nggak tujuh? Ada nggak tujuh? Bener, dibilang kayak gitu. Jagonya bikin anak sama pinter aja. Nah gitu lah kalau dosen lah. Ini tapi jangan dibilang aja lagi ya. Terus, itu ntar kalian ketemu Pak di propulsi. Nah, terus nyesel di semester 3 karena matkul susah, terus himpunan juga nggak jelas karena DPA ini pemilu kan nggak jelas. Nah, terus begitu udah masuk lumayan dalam nih di semester 5, semester 6 udah tahu banget seluk-beluknya, udah kenal banget. Oke lah, gue udah lumayan paham gitu, udah lumayan paham sama udah lumayan mengenal PN Indo ini. Nah, jujur kualitas orang-orang di PN Indo sama di apa ya AE ITB ini lumayan jomplang gitu loh. Gak kualitas ilmunya, kualitas orangnya, kualitas komunikasinya. Mereka tuh tipe-tipe orang yang ini kalau misalkan kalian di Sonic lagi forum gitu terus marah-marahan kayak gitu orangnya. Jadi kayak padahal cuman diskusi biasa, ada debat dikit malah marah-marah nggak jelas, Langsung emosian gitu. iya langsung emosian. Jadi apa ya ya kayak abang-abangan banget lah gitu lah. Apalagi kalau nggak salah yang ini Polban apa gitu gue lupa, itu emang di bawahnya militer. Nah tau lah kayak gimana orang militer kan, iya abang-abangan kayak gitu, abang-abangan banget. Nah terus di tahap itu gue udah mulai bersyukur, oh iya ya keren, ternyata udah di ITB keren banget, apalagi di AE ITB keren banget, satu-satunya jurusan AE di Indonesia. Dan prospek kita kalau emang mau sukses antara di sini tapi nggak ke dunia dirgantaranya, tapi ke luar negeri gitu kan. Jadi banyak banget juga lulusan AE tahun-tahun 2000, tahun-tahun 19-an itu malah kerja di Pertamina banyak. Terus kerja di ada namanya tuh tempat kafe temen gue si Miceng, itu juga ada anak AE. Terus di Medco juga AE banyak. Di Shell di BP itu lumayan banyak. Terus Slamberji juga banyak. Terus otomotif Toyota, Honda makin banyak lagi. Terus rata-rata ini karena anak AE sedikit di Indonesia, peluang buat beasiswa ke luar negeri yang AE juga itu makin banyak. Karena saingan kalian siapa gitu kan? Nggak ada kan? Jadi enak banget. Jadi gue bersyukur banget lah bisa di sini akhirnya gitu. Itu di titik poin di semester 5. Di semester 5 juga udah matkulnya udah lumayan aplikatif kayak APSR. APSR itu kan teorinya di MECMAT, terus di apalagi ya? Apa namanya di material tuh kalian ada nggak? Yang mempelajari tentang material, MPMM, ada nggak? Metode manufaktur gitu nggak ada? Oh iya. Ada. Metode manufaktur dirgantara. Ya, ini MMD ya sekarang namanya ya. Ya. Itu juga kepake banget. Jadi kayak milih seleksi material yang pas buat pesawat. Karena kan sekarang kebanyakan komposit gitu kan, gitu-gitu. Udah sih kalian gitu doang. Tadi semester 3-4 itu full teori doang. 3 ya. Belum ikut. 3-4 full nyesel karena ya gimana ya, gue pengen mesin tapi dapat teori AE gitu kan. Jadi ya lumayan gitu lah. Cuman kalau aplikasinya tetap dua-duanya bisa dua-duanya. Di propulsi kalau di mesin ada motor bakar, di kita ada propulsi. MECMAT sama-sama mesin AE ada. Mereka ada MakeFlow, kita juga MakeFlow plus Rector. Rector tuh kayak prequel to MakeFlow. Nah, jadi kalian enak MakeFlow udah belajar Rector duluan, harusnya aman. Harusnya ya. Kalau dari aman. Jadi kalau nggak aman udah lu. Konotasinya rektornya aman. Jadi apa ya? Ya udahlah, rektor juga enak, udah ada tutor dari asisten, didengerin aja asistennya sama pelajarin soal-soal di tutornya. Karena kebanyakan soal UTS, soal UAS itu dari tutor. Gitu. Kebanyakan gitu sih. Kalau kelas ada tutor, biasanya soal-soal UTS, UAS ada di tutornya gitu. Mirip apa sama tuh? Ada beberapa yang sama persis, cuman beda angka. Ada beberapa yang teorinya sama, cuman beda apa ya? Kalau di MECMAT beda bagan, beda struktur gitu. Oh iya. Gitu sih. Kalau di MECMAT
CL, soal CL berarti. Soal CL ya. Soal CL dipelajarin. Gitu aja sih. Bang Mufid ambil spesialisnya berarti apa? Kalau gua strukturingan. Cuman strukturingan karena sekarang udah TA juga kan, ada hubungannya ke aero juga gua. Jadi kalau kalian mau gabung-gabungin itu juga bisa. Jadi sekarang tuh gua ambil TA namanya Fluid Structure Interaction. Nah, ini gua FSI fokus ke pipa. Nah, jadi kalau di AE ini kita belajar fluidnya angin. Di TA gue ini kemungkinan fluidnya adalah air laut atau air tawar lah, air biasa lah gitu kan. Jadi bedanya gitu. Jadi sama-sama belajar CFD itu namanya Computational Fluid Dynamics. Itu softwarenya Aero. Kalau di softwarenya struktur itu namanya ada Abacus. Nah, itu yang dipakai di MEH sini, metode elemen hingga. Itu nanti kalian ambil aja boleh. Asik kok, asik. Nah, cuman di CFD ini pakai software namanya ANSYS. Itu juga bisa ya simulasi ini juga bisa ke struktur. ANSYS itu luas banget sih. Jadi kalau kalian juga mau misalkan otak-atik software struktur di ANSYS juga masih bisa. Terus impact. Nah, mekanika impact itu juga ada software. Sama-sama pakai ANSYS, cuman kayak beda sub software. Jadi ada kayak sub software khusus untuk menganalisis impact kayak gitu. Jadi luas banget lah kalau dibilang kayak gini lah. Bedanya air sama kelautan, air laut, kelautan air laut, kita angin, udah gitu aja. Jadi koneknya banyak banget koneknya anjing. Mana bersyukur banget kalau jadi saya bersyukur banget. Terus. Yang lagi yang mau nanya lagi nggak apa-apa. Boleh, tapi nggak KMPN sih, lebih ke ini. Magangnya ngambil apa, abang? Sama kayak enaknya KP. ngambil apa? KP. Gue kalau KP. Gue kemarin tuh baru KP. Kalau magang gue rencana dari semester 8 nanti. Nah, terus kalau KP kemarin gue di Depriwangga. Nah, itu Depriwangga tuh adalah perusahaan engineering services. Dia tuh subkontraktornya Pertamina. Nah, jadi kalau kayak Pertamina punya project, terus minta orang buat ngerjain proyeknya, itu bisa ke Depriwangga. Nah, di Depriwangga ini tuh khusus buat desain alat biasanya. Jadi kalau kalian tahu pressure vessel, berjalan tekan. Contohnya gas LPG. Nah, contohnya gas LPG cuman skala gede. Karena dia kan nahan produksi hasil migas drillingnya kan. Jadi hasil migas drilling itu nggak cuma migas, tapi ada lumpur, ada air laut, sama ada gas. Nah, jadi di PV ini, di pressure vessel ini banyak lagi tipe-tipenya, itu dipelajarin. Nah, terus apa kalian mungkin bingung koneknya apa ke AE ya kan. Nah, koneknya ke AE ini adalah ke strukturnya. Bedanya adalah di migas itu struktur tidak harus ringan, yang penting harus aman, nggak peduli baratnya berapa, yang penting selama itu aman. Oke. Kalau kita kan selama itu aman plus lightweight baru aman kan. Nah, jadi di sini kita plus poin lagi, jadi kayak tinggi banget itulah. Nah, terus kepake banget, magmata kepake banget, terus MMD materialnya kepake banget, nah, terus mehnya kepake banget karena analisis. Jadi di pressure vessel itu dengan apa ya bilangnya, dia tuh pressure difference. Jadi di dalam pressure vessel ini tekanan tinggi banget, tapi di luarnya tekanan atmosferik, ya kan. Jadi gimana alat ini biar bisa nahan tekanan setinggi mungkin tanpa meledak, tanpa pecah, kayak gitu. Lumayan asik sih. Di pipa juga bisa masuk, terus di steam apa namanya? Gas turbine juga bisa masuk. Lagi-lagi masuknya ke propulsi. Nah, kayak gitu sih. Ini luas banget lah. Gak rugi berarti. Gak rugi, iya. Gua jujur lagi bersyukur banget. Bersyukur banget sekarang. Iya. Ada yang lain nggak apa, kita gasin aja sampai jam 6. Gua nggak masalah. KP berarti ngambil libur ya, Bang? KP itu ya, jadi kalau kalian memulai KP langsung di libur semester 3-4 itu kan boleh. Nah, cuman gua nggak saranin ya, karena ilmu yang kalian dapetin tuh apa, ibaratnya masih bener-bener full teorinya aja, teori paling dasar. Jadi mungkin belum akan
kemungkinan besar belum kepake di real world, di dunia nyatanya. Jadi mungkin kalau kalian mau mulai KP, gua saranin di libur semester 5-6 kayak gitu kalau mau ya. Tapi rata-rata mulainya tuh 6-7 kemarin ini. Libur kemarin ini baru mulai KP. Jadi boleh sih. Ya tapi kalau kalian mau mulai KP ke yang apa ya? Misalnya kalian mau KP ke bank yang gak ada hubungan sama AE sama sekali, ya sok aja boleh, nggak apa. Tapi kalau kalian yang mau belajar AE-nya, mau belajar engineering-nya, sebaiknya di semester 5 atau semester 6 setelah gitu. Itu saran dari gue aja. Tapi kalau kalian nolak nggak apa-apa. Cara tahu bahwa KP yang dipilih itu diterima sebagai satu SKS oleh ITB itu atau ada opsi? Itu ada namanya. Kalian udah ketemu Bu Emma belum? Belum. Jadi di pengampu mata kuliah KP ini namanya Bu Emma. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau mulai KP, kalian bisa nanya-nanya ke Bu Emma sama TU. Nah, jadi lo kabarin ke Bu Emma, permisi Bu, saya ini NIM segini, semester segini tertarik untuk melaksanakan KP di mana gitu misalkan. Terus lu minta saran ke ibunya. Kalau menurut ibu bagaimana ya, kayak gitu. Ntar diskusi panjang. Kalau ibunya udah oke, ntar minta ke TU buat surat. Jadi dari TU ini alur aja sih, lebih ke alur aja. Jadi kayak dari Bu Emma ntar arahin lo ke TU minta surat atau dokumen gitu. Ntar dari dokumen itu kalian isi, ya, yang kalian isi adalah yang kalian apa ya, kayak nama, NIM, terus apanya gitu gue lupa yang diisi. Terus kalian ajuin dokumen ini ke tempat yang kalian mau KP. Misalnya kalian mau KP di PTDI, kalian isi yang bagian kalian, ntar kirim ke yang HR PTDI, ntar mereka yang isi, terus tergantung mereka nerima apa enggak, kayak gitu aja sih. Kalau diterima, ntar suratnya dibalikin harusnya suratnya dibalikin, ada apa ya namanya ya, keterangan diterima, atau enggak mereka bikin surat lagi bahwa kalian diterima. Soalnya kalau gue kayak double gitu. Jadi selain gue ngirim dokumen yang dari ITB dan udah dibalikin lagi, itu sebenarnya udah cukup untuk bukti kalau gue udah keterima. Nah, cuman mereka dari Depriwangga ini bikin surat dan dokumen lagi apa ya, kayak meng-announce kalau gue sudah diterima KP-nya di Depriwangga, jadi gitu. Dan beberapa perusahaan kalau kalian sudah selesai KP atau magang bakal kasih sertifikat. Gitu. Jadi lumayan buat LinkedIn lah. Gitu. Iya bisa. Kalau kalian mau mulai 3 ke 4 KP, 4 ke 5 KP, 5 ke 6 KP, ya serah kalian, cuman ya kalian capek aja ntar ya. Gak ada liburnya. Gak mati, itu alay itu gak mati. Nunggu ACC-nya tuh lama atau enggak? Apa ya? Sebetulnya ada 2 faktor. Ordal. Kalau ada ordal kemungkinan bisa cepat. Kalau nggak ada ordal mungkin bakal lama, dan kalau tergantung nasib. Jadi misalkan nih keluarga kalian lah, om atau tante atau sepupu udah kerja gitu kan, om, tante atau mas, kalau kerja di sana bisa KP nggak, dan kalau mau KP gimana alurnya. Kalau mereka langsung nawarin, udah kirim ke gua aja atau kirim ke om aja, itu kalian itu enak. Itu namanya om, itu namanya ordal. Nah kalau kalian malah diarahinnya ke HR, udah kalian kontak HR ini ya. Nah itu gua nggak tahu mereka bakal bantunya gimana. Nah cuman biasanya yang mereka bisa bantu tuh kayak apa ya, speak highly of you lah. Jadi kayak ya apa namanya, oh ini anaknya pinter nih, padahal ponakannya, padahal sebenarnya kayak gitu ya. Soalnya pernah di tempat KP gua tuh dulu, karena ini anaknya general manager itu KP di sana, cuman pas gak mau ngapain dia? Gimana ya ceritanya ya, jadi gua KP kemarin. Nah terus di bidang gua tuh di bidang mekanikal, gua kuliah di AE, cuman ntar KP gue di mekanikal lagi kan, sama aja gitu kan, di mesin lagi. Nah terus karyawannya semuanya mesin UI, mesin ITS sama mesin Andalas. Nah di Padang. Jadi mereka lihat ITB, keren banget nih gitu. Jujur gitu, jujur aja.
Nah cuman agak direndahinnya karena tidak mesin, itu aja sih minusnya gitu aja. Tapi kan aeronautics. Aeronautics keren, iya. Namanya keren banget nih namanya. Keren banget. Aeronautics ITB, nah kan keren banget, iya. Keren banget di situ. Selling point banget nih, ya kan. Nah terus mereka tuh rata-rata kok masuk sini anjing? Gua KP nih. Terus di bidang gua cerita bahwa sebelum gua tuh juga ada anak magang di bulan Maret, April, Mei. Gua tuh baru mulai Juli. Jadi di Maret, April, Mei dia ada anak magang, anak mesin UI bertiga sama teman-temannya. Itu anaknya general manager. Nah, mereka malah dinilai ya mediocre banget, biasa-biasa banget gitu kan. Cuman di kantor main HP. Semuanya sama sih. Semua anak magang sama, semua anak HP bakal sama. Jadi kalau kalian sudah mulai KP dan tiba-tiba kalian bingung mau ngapain di kantor, itu semua hal normal. Jadi kayak gue pun juga begitu. Nggak disuruh-suruh banyak kan? Enggak disuruh banyak. Jadi iya anak sebetulnya apa ya? Tergantung mentor, lagi-lagi tergantung mentor sama tergantung perusahaan. Jadi kalau mentor lo sangat engaging, lo sangat-sangat bersyukur. Jadi ada teman-teman gue tuh beberapa kali diajak rapat, diajak meeting perusahaannya sama perusahaan lain. Jadi kayak mereka lagi ada kerja sama gitu. Nah kalau di gue nih, karena dari kemarin meetingnya online mulu dan memang sudah apa ya istilahnya ya high level meeting lah, sudah CEO dengan CEO gitu. Ya jadi gue nggak bisa diajak gitu kan. Jadi ya udahlah, oke lah, gue juga tahu posisi gue anak magang doang, nggak tahu apa-apa kan. Jadi kayak begitu. Nah terus kalau misalkan memang lagi ada project, itu beberapa teman gue di sini dan di mesin itu diajak ke, ini dalam konteks migas dulu ya, itu diajak ke oil field, ke kilangnya. Jadi ada yang di daerah Balongan, itu ada namanya kilang proses atau kilang produksi gitu, gue lupa. Jadi mereka diajak ke kilangnya, langsung lihat lapangannya ya. Nah kalau ke lapangan darat itu boleh, tapi kalau ke lapangan yang di laut kayak kilang offshore yang dari tengah laut gitu, itu nggak boleh asal, karena buat di situ tuh ada sertifikat lagi. Jadi ada sertifikat safety, sertifikat K3L, sertifikat di mana lu bisa renang. Nah cuman lu bisa renang ini bukan renang biasa ya, renangnya tuh lu harus bisa dalam kondisi baju berat. Nah kan lu tahu kan baju APD yang dipakai, yang baju oranye terus kayak piyama gitu yang satu set gitu kan. Nah, itu kan berat tuh. Itu jujur pakainya berat banget. Apalagi kena air makin berat lagi kan. Nah, jadi lu harus bisa berenang dengan pakaian berat. Itu ada sertifikatnya lagi. Nah, terus ada namanya beberapa sertifikat untuk baru bisa ke offshore kayak gitu. Tapi kalau darat harusnya nggak ada sih. Cuman paling K3L aja atau enggak ada supervisor yang selalu ngawasin kayak gitu. Paling gitu aja. Nanti anak-anak STM yang KP di offshore itu pasti ngambil sertifikat itu dulu sebelum mereka ditempatin. Jujur, gue teman-teman gue yang di minyak, setahu gue kayaknya nggak ada yang ke offshore deh. Soalnya benar-benar strict kalau offshore. Di offshore tuh benar-benar strict, apalagi kehidupan kapal itu harsh. Mainan nyawa ya. Bukan ke nyawa sih, lebih ke harsh environment. Jadi yang gue bilang harsh tuh di sini adalah area yang sempit, kapal orangnya itu aja. Jadi kayak lu kita berenam nih di kapal kecil, udah gini-gini aja kita tiap hari. Ya kan mental kena banget, psikis kena banget, pusing karena di kapal ombak ambing gitu kan, pusing banget lah. Jadi setahu gua emang anak magang tidak kesana, emang harus environment. Dan ini jangan cerita ke siapa-siapa, mereka tuh walaupun uang yang dihasilkan banyak, rata-rata nggak loyal. Karena biasanya sih yang harusnya yang sudah berkeluarga tidak melakukan ini. Nah, bagi yang belum berkeluarga, begitu uangnya masuk dan sudah pulang dari proyeknya dan sudah pulang dari kilang offshore, ya mereka main lah. Ya kalian pikirin hal-hal buruk yang kalian pikirin itu mereka lakukan. Bisa dibilang kayak gitu. Ya. Bisa dibilang nggak? Ya, bisa. Ya, bisa kayak gitu. Ya, hal buruk yang kalian pikirkan sekarang itu mereka kerjakan karena uangnya ada, uangnya melimpah dan dipakai buat dia doang.
ya kan? Kalau mereka misalkan ada utang keluarga atau misalkan ada keluarga yang sakit, ya uangnya dipakai buat mereka lah. Jadi mereka lebih menghemat gitu kan. Nah tapi kalau memang sudah nggak ada tunggangan dana atau uang lagi ya bebas, dia mau ngapain aja kan. Jadi kayak gitu. Jadi ya apa ya, dunia nyata dengan dunia yang kalian pikirkan di film-film atau di mana-mana beda jauh lah. Gitu. Sekarang juga jangan dah. Apa ya, lumayan serem sih jujur sih. Jujur gue jadi sama adek gue jadi takut jadinya dengan dunia yang kayak gini, jadi takut. Tapi kalau dokter aman sih kayaknya. Dulu dia selain FKUGM itu MOF kan? FKUGM ya. Dia soalnya kalau ditemuin, ini jangan cerita-cerita ke dia ya. Dia kalau ada ketemu soal MTK fisika, gua ajarin atau bokap gua ajarin, dia nangis. Ya. Dia lucu gitu. Misalkan bingung di fisika, gua ajarin atau bokap gua ajarin, dia ngambek, dia bete, nangis terus udah gitu. Makanya enggak mau. Dari awal minatnya biologi. Iya. Kata. Lagi mananya nggak, kita gasin aja sampai lo pada puas. Nggak apa, nggak masalah gua. Mentok 6:30 berarti. Kita mulai dari jam berapa? Setengah 7, sorry. Rektor. 18-19 gak sih? Enggak 15.30. Apalagi? Dulu pas mau ke ITB langsung FTM, dia langsung nembak gara-gara mesin. Gue tuh pengen mesin karena gue tuh kan SMP di Smabel. Sama. Ya. What? Gue SMP di Smabel. Ya. Gue SMP di Smabel. Di 115 Jakarta Tebet. Ya, Abdullah Syafi'i kan nama jalannya kan. Aduh gue lupa dah ya. Disitulah gue SMP, terus karena waktu itu posisinya rumah gue di Karawaci kan, di Lipo Karawaci Tangerang. Jadi kayak gue tuh pulang sama pergi ke sekolahnya tuh bareng bokap gue. Jadi gue pergi ke sekolah subuh bareng bokap gue sampai sekolah jam 7 kelas biasa, pulang gue ke kantor bokap gue. Nah bokap gue kan kerja di Pertamina kan. Nah kerja di Pertamina, gue masuk kantornya, gue lihat, keren ya ini katanya ya, ngurusin pipa, ngurusin kilang-kilang, kayaknya menarik nih. Dan waktu itu emang minat gue di matematika MTK fisika gitu kan. Dan masih lugunya anak SMP, gue kira dengan MTK fisika yang gue dapat pada waktu itu bisa memahami gitu kan, jadi biasalah. Terus karena sering lihat kerjaan bokap gue, terus sering dikenalin sama teman-teman bokap gue, jadinya gue tertarik banget ke mesin FTMD gitu kan. Nah cuman pada waktu itu pas di SMA Lab Sky ini, karena ranking gue tuh berapa ya? Ranking gue tuh kalau nggak salah 19 kalau nggak salah. Ranking gue kalau nggak salah 19 dari seangkatan. Dan kalau SNM, ITB, FTMD takutnya nggak dapet ya kan? Karena udah lumayan agak jauh top 20 kan, bukan top 10. Kalau top 10 gue pede, kalau top 20 gue nggak terlalu pede. Yang angkatan Kenapa? Yang aku pas itu ada 20. Aku yang paling pertama kali FTM. Iya sama, gue juga waktu itu ternyata, iya. Karena gue udah takut banget duluan, gue udah pikir-pikir, aduh anjing gue takut nih kalau nggak dapet ITB. Sama gue malas banget UTBK nih, jujur gue malas banget UTBK nih. Gue malas intennya, gue malas belajarnya. Karena waktu itu gue inten buat persiapannya, gue malas banget pokoknya. Jadi gue agak ragu. Nah terus kan kalau di Lab Sky kan ada kayak ngomong sama apa namanya? BK ya, BK. Ngomong sama BK, terus ngomongin apa aja kan. Nah terus gue udah urutan ke 19, gue nanya, Bu, yang di atas sudah ada yang ITB belum? Wah belum ada, Fit. Aduh seneng. Memang kalau labs nggak ditunjukin secara publik pilih apa? Iya, sama BK. Jadi apa namanya? Jadi sebelum ditunjukin publik itu dari BK-nya Apa ada sisi privat gitu? ada sesi privat anak sama orang tuanya ngebahas. Konseling ya. Jadi pas waktu itu kalau nggak salah angkatan gue 1 sampai 18 itu beberapa ada yang mau ke luar negeri, beberapa emang ada yang sudah swasta. Gue nggak tahu kenapa alasannya ya. Kayaknya mereka emang fokusnya mau ke bisnis yang ada di swasta itu kayaknya kalau nggak salah. Nah terus rata-rata mau UI, ya kan? Rata-rata mau FK UI sama kebanyakan FK Unpad kalau nggak salah. FK Unpad. Jadi FK Unpad sama FK UI sama beberapa di UI lah kalau nggak salah. Nah terus dibilangin, enggak Fit, kamu yang baru pertama nih FTMD ITB. Waduh senang banget gue. Ya udah gas. Terus gas FTMD ITB. Di SNM gue FTMD ITB, cuman biasalah ragu lah.
takut banget kan saingannya se-Indonesia kan. Padahal gue tahu gue satu-satunya FTMD di sekolah gue, kan masih ada chance buat nggak kepilih sama sekali kan. Nah gue ragu banget tuh. Jadi akhirnya diskusi pilihan 2 maunya tadi kelautan ITS. Karena kalau di kelautan itu banyak banget kerjasamanya bareng, kayak kan minat gue waktu itu di migas ya kan, bisa banget ke Pertamina, Medco dan lain-lainnya. Apalagi ke lu duduk aja sini nggak apa-apa kalau Kalau ditawarin terus ada company namanya Blue Water. Nah Blue Water itu adalah company berbasis di Belanda. Dia tuh mensuplai apa istilahnya, mensuplai alat, mensuplai orang, tenaga kerja, pokoknya mensuplai pekerjaan lah kayak gitu buat perusahaan-perusahaan migas, dan sudah sering kerjasama bareng Pertamina setahu gua. Nah terus tadinya mau ke sana, cuman takutnya kalau ini dari diri gua sih, kalau ternyata gak keterima di ITB dan malah keterima di ITS, gua malah makin berat hati gitu kan. Jadi ya udahlah, all or nothing ITB aja. Nah akhirnya ya udah, alhamdulillah dapat S6 ITB, udah gitu aja sih. Gitu. Ngomong yang dunia kerja lebih harus itu sebenarnya aku juga sama, karena aku nggak tahu ya, kan aku punya adik itu kan kelas 11 sekarang, dan aku nggak tahu dia ngeliat apa, karena dari bokap mesin, terus dari aku kan sebenarnya mau mesin tapi pindah ke AE, bukan ke tendang tapi Ya, kalau nggak usah nyinyir gue gitu. enggak ya itu gitu lah. Nah terus adek gue bilang, wah mau FTMD juga mau mesin. Laki apa Cewek. Cewek. Nah, terus gara-gara yang lihat dunia kayak gini, gue bilang ya coba lihat-lihat dulu yang lain lah. Terus akhirnya dia sekarang mau nyoba FTI, masih kelas 11 tapi ya mencuri. orang bingung gitu. Jujur FTI itu sebutannya kalau teknik industrinya ya, teknik industrinya tuh orang yang mau engineer cuman nggak mau fisika matematikanya, jadi bisa dibilang ya cemennya gitu lah. Ini zaman dulu ya, gue nggak tahu. Jadi kemarin dulu tuh dibilang itulah engineering cemen di TI lah gitu, karena memang mereka lebih ke manage, lebih ke operasionalnya, dan kurang ada engineeringnya. Kalau mau engineering ya FTMD ini engineering banget, FTTM engineering banget, FITB lebih ke natural science, FMIPA natural science, FTSL engineering banget, terus SF biologi ya, Sapek ya setelah dia lah. Sapek kan arsitek, gambar, harusnya ada engineeringnya juga, harusnya ada engineeringnya juga. Terus kalau mau FSRD ya udah FSRD aja, desain gambar-gambar gitu kan. Aduh, di telepon. Stay juga Campur gak? Stay itu lebih ke engineeringnya, bukan engineering material fisik, tapi lebih ke mereka engineering coding engineering lah mereka ngakunya lah gitu lah. Jadi kayak ya sama kayak kita kan harus paham pola matematikanya baru bisa fisikanya kan. Nah mereka harus paham pola pengerjaannya baru bisa ngetikin codingnya kayak gitu lah, mirip cuman beda material gitu. Ada nggak one last question, gue mau cabut habis ini. Ini dong, rekomen restoran atau tempat makan. Tempat makan, lo kosan di mana? Tubis. Tubis lo. Kircon. Kircon. Oh iya. Jauh banget. Udah kayak ke Smabel kok. Dapetnya di sana. Adalah alasan. Ya udah, lo? Cigadung. Oh, Cigadung, lumayan jauh juga Cigadung. Lumayan. Jujur Kircon gue nggak tahu ya. Gak usah dipikirin itu. Udah, gak usah dipikirin. Kalau Tubis tuh ada banyak ayam apa gitu di Tubis tuh enak. Sate juga, aduh lupa deh. Gue lupa namanya, ayam sama sate apa gitu di Tubis enak. Nah, di Cigadung kok Tubis, Cigadung. Kalau Tubis itu ada restoran Padang enak seberangnya ini. bukan Pagi Sero ya kan, harusnya ada Pagi Sero ya kan. Bukan Pagi Sero, bukan. Ini posisinya di seberangnya Pagi Sero. Ini gibarin nih. Nah ini nih, latihan nih. Kayak gini lu liatin dah, latihan gitu. 8 menit. Nah terus selain Pagi Sero tuh ada ayam-ayaman, tapi itu lebih apa ya? Hal gak sih ayam? Ayam-ayaman mahal.
emang dia tuh overhype karena 24 jam aja. 24 jam. Jadi anak-anak yang mau nugas tapi berkelompok bareng-bareng itu hotelnya kayak mayaman ya, cuman yang mahal. Terus ada namanya Warteg Aero. Warteg Aero udah tahu? Tolong Aero. Namanya Warteg Aero lah, di sebelahnya tempat Padang yang gua tadi sebut. Dia tuh gua nggak tahu nama Padangnya apa, cuman seberangnya Demaras ya. Pokoknya seberangnya Pagesero aja. Seberangnya Pagesero, seberangnya ayam-ayaman lokasinya. Kalau Warteg Aero tuh temboknya oren. Ingat-ingat temboknya oren. Temboknya oren, terus di sebelah itu ada restoran Padang. Dia tuh buat pintu masuk ada tangga turun dikit gitu. Pokoknya gua lupa nama tempatnya apa. Oh, yang ada house ya? House atau Apa ya? Gua juga lupa namanya apa. ada tempat cukurnya lah dekat situ ya? Kayaknya ada. Kayaknya ada. Gua lupa soalnya. Kayaknya ada. Terus di Tubis tuh ada nasi goreng Padang enak di Tubis. Nasi goreng Padang. Ya, jadi nasi goreng pakai bumbu Padang, kayak bumbu rendang gitu. Enak. Kedengarannya boleh banget. Enak. Aduh, posisinya di mana ya anjing ya? Itu tuh dalam banget nih ke sana. Bukan restoran, bukan rumah makan gede. Jadi tuh kayak semacam warung pinggir jalan yang cuman buka selebar ini tempat makannya. Bukan tenda tapi. Bukan. Di pinggir jalan ada kanopinya gitu untuk bukan tendaan. Hidden gem berarti. Menurut gua hidden gem ya. Karena enak. Terus selain itu ada namanya nanti aja dah. Ada namanya apa ya namanya ya? Warkop. Aduh, lupa lagi anjing namanya. Di Tubis tuh, aduh, pokoknya temboknya hijau aja. Temboknya hijau. Pesanannya Mami 5. Apa ya tuh ya, anjing ya? Aduh, lupa lagi. Bentar. Di GoFood kalau nggak salah ada deh. Masih kepikiran nasi goreng Padang ya? Gue kepikiran banget. Gue nggak pernah denger nasi goreng Padang loh. Enak coy, enak. Coba. Sekali makan knockout kali ya, kayak langsung kenyang banget. Ya, porsi banyak porsinya. Porsi banyak. Cing, apa tuh? Mahal ya? Berapa? 25 kalau nggak salah, 25. Nasi goreng sama Padang harusnya normal. Cuma nasi goreng Padang secara salah. logika. Aduh, lupa gua apa, jing. Warkop Jawa biasa lah. Oh, Supras, Sukarasa. Ya, Supras ya. Supras tuh my go to lah. Jadi kalau bingung makan apa dan malas di sekitar sini, gua ke Supras. 24 jam. Kenapa? 24 jam. 24 jam. Gua paling suka Mami 5, Mami 6. Mami 5 tuh nasi orak-arik tempe, nasi telur orak-arik tempe sama Indomie. Mami 4 itu nasi terus ada mie keriting sama sosis sama telur pas Indomie. Nah, terus ada lah pokoknya Mami Atur 345. Biasanya gue belinya yang 45 karena enak, kenyang, nasi plus Indomie. Murah banget. Murah banget. Pokoknya ingat aja batasannya tembok hijau gitu. Tembok hijau. Rame pokoknya, soalnya rame sih. Ini apa siapa tadi? Closing statement ya. Ini coaching lo nih. Ini anjing, Cok. Ini anjing lo. Terus closing statement pokoknya jangan dibawa stres lah, jangan dibawa stres kuliah, dibawa enjoy aja walaupun stres dikit. Apalagi di himpunan jangan bawa personal, semuanya baru pertama kali join himpunan, apalagi di angkatan lo. Kalau ada yang masalah cekcok, pahami posisi mereka lah, kayak gitu. Kalaupun lo menolak untuk memahami, ajarin mereka apa yang lo pahami gitu. Nah terus apa ya? Jangan sampai sekali ini sepi aja sih. Dibikin rame terus aja, karena ini udah disediain tempatnya dari prodi, dipakai sebaik-baiknya buat nugas, buat kerkom, buat bikin properti wisok atau bikin kalian belum bikin lapangan angkatan kan? Udah belum? Belum kan? Proses. Nah, kalau lagi mau dibikin, kalau lu mau bikin di sini boleh, pokoknya di sini dipakai lah gitu loh. Jangan terus sayang juga. Dalam ada AC, kalau kalian mau tidur istirahat pakai aja gitu. Jangan malu-malu lah, jangan sungkan-sungkan. Udah?
Bang. Thank you, Bang. Thank you, Bang. Foto dulu.